habis lebaran Yoi. makan opor ayam. Masih berasa lidahnya. Iyalah. Ayam, sapi, berantem Sop di kaki. perut semuanya. Iya. Bikin peternakan cuy. Makan ayam, makan sapi, makan kambing kemarin. Duh, lontong Medan apalagi tuh. Lontong Medan. Lontong Medan. Lu cuy. demen Harus lontong cobain. Medan? Enak banget. Gue biasanya kalau kayak gini nyokap gue tuh bikinnya lontong sayur. Lontong sayur. Lontong sayur. Meskipun gue nggak literally merayakan, cuma orang tua gue biasanya bikinin masakan itu. Masakan itu ya. Nah, itu Khusus. Kadang-kadang kalau misalnya teman-teman yang di perantauan nggak bisa pada pulang nih, karena kan mudik dilarang tuh. Iya benar. Ya mereka masak sendiri. Sendiri. Masakan di kampungnya kayak opor gitu-gitu itu mengobati kangen tau. Benar. Ya kan. Terus kemarin temen gue beberapa ada yang orang tuanya di Jogja, mereka Bikin ini. video call. Video call. Jadi kan kalau misalnya di Jawa itu ada biasanya bukan Apa tuh? sungkem. Oh, sungkem. Oh iya benar. Sungkem. Nah, mereka sungkemnya virtual loh. Asik ya, iya? kemarin pada update di Instagram. Wow. Keren, dan ya gue berharap setelah pandemi ini selesai mereka punya kesempatan untuk berkumpul kembali dengan keluarganya sih. Gitu. Nah, prank. Apa sih kita ngomongnya, kita nggak pernah tahu loh ngomong ke audiens kita. Audiens kita apa ya? Teman-teman aja ya. Teman-teman aja. Nah, teman-teman kemarin kan udah di Instagram UMN di @Universitas Multimedia Nusantara tuh udah bikin Q&A ya. Jadi iya tuh. Pertanyaan-pertanyaan apa sih yang mau kalian ajukan ke kita, ya kan? Ya, pertanyaan absurd semua loh. Ya kan? Ada 50 lebih. Langsung aja lah kita sikat. Tapi nggak semuanya kita bacain ya, Fas ya. Iya, Karena durasi. Betul. Ya, betul. durasi. Pasti nggak akan selesai semuanya. Karena baik banget, bro. Baik banget. Nah, nih kita langsung aja mulai. Langsung, dari lu dulu. Q&A ya. Nah, ini Iya. ada dari Davin_Wijaya. Yes. Tempat jajan atau nongkrong di sekitar UMN yang mantep di mana aja ya? Waduh, ini anak nongkrong nih. Yang nongkrong nih. Sukanya nongkrong tiap pagi sama malam. Nih kayaknya bakalan jadi kuramati, bro. Apa tuh? Kuliah, malam rapat, party. bro. Ya, si Davin Wijaya ini. Apa dong? Jawab dong. Apa di mana? Banyak banget. Kalau gue biasanya di Samen. Samen. Samen tuh bagi yang belum tahu, samping UMN. Yes, dan depan UMN gitu ya. Namanya apa? Singkatannya depan UMN? Demen atau Damen sih? Nah, itu banyak banget. Iya, yang bilang banyak gitu. banget. Kalau kita sih nyebutnya demen. Depan UMN. Ya. Atau kalau kalian mau cari yang agak-agak jauh, itu ada yang jualan mie ya, mie Medan. mie instan. Oh, mie instan. Mie instan yang dekat sering kita iya, follow. iya, Tapi iya, jangan iya. sebutin merek. Jangan sebutin Ya merek kan? Ada di roti-roti situ. bakar Iya. gitu-gitu ya, yang di situ ya. Dan ada untuk olahraga juga, biliar. Oh iya, Ya kan? ada juga. Itu ada juga di sekitar sini. Jadi tempat tongkrongan tuh asik. Banyak banget. Banyak Kafe-kafe Gading Serpong kalian tinggal pilih lah mau Yes, kemana aja. banyak banget. Ya. Dari yang outdoor sampai yang indoor pun Yes. ada. Sekarang gue, Yes. Asnatfa ya, ini dari account Asnatfa. Nah, ini untuk jalur beasiswa yang dilihat dari rankingnya, apakah harus yang ranking 3 besar? Nah, kamu belum nonton nih yang episode sebelum-sebelumnya. Kamu harus nonton ya. Jadi kita jawab nggak nih, men? Jawab aja. Jawab aja. Jadi jawabnya adalah apa nih, Fas? Tidak dong. Tidak Jadi dong. bisa 5 besar di kelas atau bahkan 10 besar. 15 Oh ya, 15 besar di paralel. Jadi maksudnya kalau kalian di IPA ada 2 kelas IPA. Nah, di 2 kelas IPA itu kalian minimal 15 besar itu bisa dapat beasiswa juga. Tuh, harus nonton makanya. Makanya kamu nonton Asnatfa. Asnafa. Lanjut, Ben. Kak, teknik informatika Kak dari Samuel Edward 10. Samuel_Edward 10. Yes. Itu nanti mungkin akan episode selanjutnya iya, harus lebaran tungguin di sini. Tungguin aja, stay ya. tune aja, Bro. Leoni Hana. Nah, hanya 2 men ya. Yes. Lucu ya? Apanya lucu, men? Enggak, mukanya lucu. Oh, mukanya lucu. Oke. Kapan podcast ngebahas sistem informasi nih? Nah, kamu juga berarti belum nonton nih. Ya kan ini jawabannya belum muncul waktu itu. Iya. Ya kan pertanyaannya belum. Nah, tungguin pasti udah muncul. Udah muncul sih harusnya sih. Iya, udah muncul. dan Hari Senin setelah Lebaran mungkin. Lebaran tanggal 24 ya? Iya. 25 atau tanggal 26 lah. Kita langsung mewujudkan impian kamu. Tuh. Leoni Hana. Kamu sekarang. Ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Dari Dominic Blue Band. Blue Band, Bro. Dominic Blue Band. Oh, iya. Di UMN itu tiap fakultas ada gedung masing-masing. Jadi di UMN tuh fakultasnya tuh punya gedung masing-masing. Bisa nggak? Jawabannya apa?
Ya enggak, semuanya jadi satu. Yes, Semua jadi satu. rencananya memang mau digituin men, Yes. satu-satu, tapi kan masih belum. Gedung ini masih belum semuanya dibangun ya, gedung UMN, bangunan UMN ini belum semuanya dibangun, tapi rencananya kita akan ke situ. Ya, ditungguin. Yes. Tungguin aja. Gue ya. Christian Dinata _TB di UMN ada jurusan apa aja? Nah ini, Waduh, Nah, ini. nggak belum nonton juga nih belum kayaknya. nonton, belum lihat website. Nah, main tanya aja. Main tanya aja. Tapi nggak apa-apa, dijawab aja Pak. Dijawab aja. Jurusannya tuh ada banyak ya, ada jurusan ke Bogor, ada jurusan Tanah Abang. Gading Serpong, ya kan? Ini pertanyaan banyak bro, banyak jurusannya. Baik, banget. Kalau untuk sebenarnya fakultasnya kita kan ada fakultas teknik informatika, ada fakultas seni dan desain, ada Ilmu bisnis, komunikasi. ilmu komunikasi, D3 perhotelan. Itu aja udah ada 5 teman-teman. D3 masuk ke bisnis ya, Masuk ke bisnis. jadi 4. Nah di fakultas ini ada banyak jurusan. Nanti kamu langsung cek aja di website kita di www.umn.ac.id. Lanjut men. Nah ini Vas. Nah, Ya, ini. waktu itu yang sempat kita baca kan pas sengaja dari 008652 Ah ini fake 7 account nih. JSH. Ini ada yang nggak suka sama kita men. Nggak apa-apa. Haters make me freak bro. Yoi, Ya. bro. Di bagian awalnya mungkin jangan terlalu lama min basa-basinya. Oke kita pulang. Jangan men. Enggak lah ya, balik lagi Ya, ya. nggak apa-apa. Nggak oke. apa-apa, nggak Ini apa-apa. masukan baru buat kita. Masukan baru jadi, loh, bagus. jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk basa-basinya lebih berfaedah. Berfaedah ya. Oke. Ya nanti kalau kita nggak lucu ngantuk bro. Terima kasih loh 00086 527. Iya, Ini nomor itu dia. telepon bro. Lanjut ya. Ini dari Antonius.sandi. Yes. Budget buat jurusan film dan animasi. Animasi Bro. Animasi Pakai dong. H. Sama syaratnya ulik-ulik lebih dalam. Nah, Nah ini. ini. Nanti Belum mungkin pernah. kita akan ini ya. Kemarin kita juga udah janji juga sama. Tapi film dan animasi kan udah. Loh ya, tapi kan kita janji ke mereka juga Oh untuk iya. kulik lebih dalam kan. Kulik lebih dalam nanti ditungguin Ditungguin aja. Itu pasti akan seru banget karena kemarin aja pembahasannya lama dan Lama panjang. banget. Jujur Yes. kita berdua tertarik banget sama dunia ini gitu kan karena seru banget. Seru banget. Seru banget. Kalian Jadi jangan lupa makanya nyalain loncengnya. Iya, nyalain lonceng, subscribe Notification. plus notification. Jadi kalian gak akan kelewatan info-info baru yang ada di podcast ini. Yes, benar. Yoi. Lanjut, men. Oke. Nah, ini dari kepo_collection. Waduh. Ini seru nih. Jadi salvo lihat kakak Andri. Ih. Ya, mungkin kita lewatin aja ya. Boleh Lewatin. kenalan kak? Kak, boleh kenalan gak kak? Kasian ini penonton setia. Kenalinnya ke Kevas aja ya. Jangan ke gue. Ini. Oke. Eh, Lanjut ya. Dari Ondets ONDHETS _46. Waduh, Yes. mantep. Ondets. Apa tuh, men? Kak, tunggu aku di UMN ya. Asik, sedap. Oke, kita tunggu. Ya. Nanti kalau mau mungkin dia bisa masuk ke podcast Iya kita. loh. Makanya kamu harus menang lomba biar nanti bisa masuk ke sini. Iya, jangan-jangan udah daftar lagi. Oh, Dia iya. jadi calon mahasiswa. Mungkin Semangat. nggak tahu ya. Seneng nih kita nih. Mantul. Orang-orang kayak Ondets gini, Ondets 46. Yoi. Kak, tunggu aku di UMN. Oke, Oke. tungguin. Nah, ini ada dari V Henry _ ya kan. Ini kan nanti yang maba ada kemungkinan kuliah online juga ya kalau melihat kondisi sekarang. Ya jelas lah ya. Jadi kita nggak mungkin memaksakan kondisi gitu ya Yes, demi yes. kuliah terus kalian harus berkumpul, resikonya tinggi, nggak mungkin. Yes. Jadi kita pasti melihat situasi dan kondisi. Intinya sih kalau dari kami dari marketing sendiri itu yang tadi udah kayak Fas jelasin, kalau situasinya belum berubah atau kita ngikutin pemerintah sama kondisi yang sekarang. Betul. Kalau masih terjadi PSBB atau segala macam, ya kita tetap mematuhi peraturan pemerintah. Yes. Ya, kita nggak mau melawan siapapun. Nggak mungkin. Ya, jadi kita juga harus kita ini institusi pendidikan, kita harus mencontohkan yang benar. Betul. Gitu loh. Jadi kalau kita nggak mendidik kalian secara baik, ya diragukan juga Yes. UMN jadinya. Betul. Jadi itu jawabannya ya. Kalau misalnya sudah mereda, kita pasti akan offline. Betul. Lanjut, men. Lanjut ya. Nadia 50842 Nah, nih. ini nomor telepon lagi nih. Nomor telepon lagi nih. Kenapa sih demen banget pakai nomor telepon? Kak, satu kelas berapa orang, Kak? Satu kelas ada selusin ya.
Satu kelas berapa, Ben? Jawab. Satu Ben. kelas itu ada yang di gedung lama itu mungkin maksimalnya 30 sampai 35. 30 sampai 35. Di gedung yang baru itu 40 kalau Iya, nggak salah. 40 sampai 35 Yang sampai gedung 40. paling besar itu soalnya kapasitasnya emang gede banget sih Iya, kelasnya. betul. Itu 40 dan kita nggak boleh lebih daripada itu. Nggak mungkin sesak-sesakan. Nggak mungkin seksakan, ya kan? Panas ya. Panas soalnya, Bro. Nah, ini nih seru nih. Ini dari bucinnya Taehyunggu. Taehyunggu. Gue nggak tahu siapa Taehyunggu ya. Ini dia. Mungkin kalau ada yang tahu boleh komen Taehyunggu itu siapa sih? Jelasin tentang organisasi yang ada di UMN dong. Dan kalau di UMN wajib ikut UKM nggak? Ini seru nih. Jadi sebenarnya UKM-nya tuh ada banyak banget. Totalnya itu ada 60-an UKM ya. Karena di UMN ini kalian bisa bikin UKM sendiri. Jadi intinya kalau kalian punya hobi yang lain daripada yang lain gitu kan, belum ada UKM-nya di UMN, kalian bisa bikin UKM sendiri. Yes. Minimal kalian rekrut 10 teman kalian, minimal 10 udah bisa jadi satu UKM. Yang jelas UKM-nya harus berfaedah ya, nggak boleh yang aneh-aneh. Nggak boleh nyeleneh gitu ya. Dan kalau wajib nggak ikut UKM? Sebenarnya kalau menurut kita ya wajib. Kenapa? Karena itu melatih soft skill kalian. Yes. Ya. Dan sesuai peraturan UMN kalian harus memenuhi poin SKKM. Jadi SKKM itu adalah poin yang kalian butuhkan untuk kelulusan, teman-teman. Salah satu caranya adalah mengikuti organisasi. Bener banget. Nggak ada salahnya kok ikut UKM. Yes. Gue boleh cerita gue nggak? Boleh. Dulu gue ikut UKM teater katak. Nah ini, gue pernah bahas nggak sih? Pernah. Pernah ya, bahas. gue bahas lagi deh. Jadi gue pernah ikut UKM teater katak di sana. Jadi dulu tuh gue pendiam banget. Gue tuh orangnya ciut banget ya, nggak kuat ngobrol sama siapa-siapa gitu kan. Setelah gue ikut teater katak gitu ya, merubah hidup gue banget karena gue sekarang jadi nggak bisa berhenti ngomong gitu ya, nggak bisa ngelihat orang diam sedikit gue pasti ajak ngobrol gitu ya, dan itu efek positif dari ikut UKM. Nah itu sebenarnya menarik sih. Tambah relasi sih. Tambah relasi. Itu paling penting banget. Jadi gue bisa kenal angkatan atas, angkatannya Yes. Andri, si Dira Dira Naraya. Naraya. Nah itu gue kenal dari teater katak. Oke, lanjut ya Fas ya. Yoi. Ke Jetouri. Hmm. Apakah ada beasiswa untuk mahasiswa semester 3 ke atas? Hmm. Kalau ada gimana caranya? Nah itu apa tuh? Ada. Ada beasiswanya? Iya ada. Apa jelasin? Jawabannya ada. Caranya gimana? Cara dapetinnya? Kalian harus masuk ke 10 besar atau 5%. 5%, sorry. 5% dari Yang tertinggi dari jumlah prodi kalian. benar banget. Jadi misalnya prodi kalian misalnya Akuntansi nih. Akuntansi misalnya ada 1.000 orang. Yes. Ada 1.000 orang, 5%-nya berarti ada 50. 50. Berarti kalian harus masuk ke 50 orang terbesar. Kalian akan dapat beasiswanya di sana. Benar banget. Kayak gitu ya. Lanjut lagi. Banyak ya. Nah ini. Ada Adalah ini. kekunci nih HP gue. Nih Fas, Ya udah, lu. bisa lo jawab nih Fas. Apa tuh? Kan lu alumni UMN nih. Asik. Ya. Dari Diki underscore Wijaya underscore. Iya. Pas mos apa aja yang dilakuin sama maba? Oke, sebenarnya bukan MOS lah ya. Kan mos kita nggak ada apa, mos. orientasi mahasiswa baru. OMB. sebetulnya. OMB ya. Jadi sebenarnya kalau di orientasi mahasiswa baru ini setiap angkatannya tuh beda-beda, dan makin kesini itu orientasinya pengenalan akan kampus ya. Jadi kegiatannya itu nanti keliling kampus. Ini tuh ruangan apa sih? Ntar kalian catat, ntar kita Yes. ini ruangan apa gunanya. Nanti kalau kalian ngurusin ini tuh harus kemana ruangannya di mana. Nah itu kalian harus ingat. Dan itu membangun nanti kan kalian dibagi menjadi kelompok itu nanti beda jurusan semua. Benar. Jadi lu nanti bakal dapat banyak tadi lu link. Jadi Relasi. Yes, relasi ke banyak prodi. Nah, itu bakal seru banget, serius. Seru banget lah pokoknya. Dan nggak bakal ada yang aneh-aneh. Lihat aja di YouTube kita juga ada Yes, kan. di YouTube OMB. kita ada. Nanti kalian lihat aja. Seru banget. Itu, seru banget. Awalnya mungkin kerasa, banyak tugasnya. Cuma lama-lama pas kalian udah selesai OMB-nya, kalian nggak bisa lepas sama grup kalian. Biasanya suka masih ngumpul tuh. Yes, Ya gue kan? dulu sampai semester berapa masih ngumpul? Masih sampai semester 4 kayaknya masih. Sama kating-kating ya, kalau tingkatnya itu ya. Bukan sama cutting sih, sama temen. Sama Temen-temen ya? seangkatan. Yang ini juga suka masih ngajakin ngumpul loh. Oh iya? Yang apa? Kakak. Pembinanya kakak. Oh kakak iya, gitu. itu iya. Itu juga iya. Cuma waktu itu gue enggak sih. Kan lu pendiam, Bro. Iya bener. Kayak kura-kura. Oke lanjut, ini dari kalista.grclla Graciela mungkin ya.
Graciela. Ya pokoknya itulah. Apakah ada beasiswa tahun ini? Kalau ada syaratnya gimana? Aduh, capek gue men. Capek. Lu jawabin lah. Pasti belum nonton podcast tapi nggak sampai akhir. Ah, ini. Nah itu. Padahal Ini kita dia. udah selalu kasih tahu di akhir ya Kita kan. selalu kasih tahu di akhir kalau beasiswanya tuh masih ada. Tenang aja. Ini kita highlight aja ya. Beasiswanya tuh ada yang tes, ada yang non tes. Yang tes nanti masih ada di jalur tes reguler. Benar. Bulan depan bisa dapat beasiswa. Sampai 100%. Yes, kalau yang non tes itu masih sama, itu dari ranking menang lomba orang tua guru. Ranking berapa, menang lomba apa, orang tua guru apa, Nonton ya, cari di episode sebelum dikasih tahu kok dikasih ini tahu kan? ini khusus beasiswa gitu kan. Yang tayang Jumat sebelum ini juga Jumat minggu lalu itu Beasiswa, ada beasiswa update mengenai beasiswa terbaru. Kalista nanti coba dilihat Dengar ya, Kalista nonton ya Kalista. Sama ini dia nanya lagi nih Fas, keunggulan kuliah di manajemen di UMN apa? Nah, ditunggu ya, manajemen nanti kita akan undang Mungkin orang abis ini, pentingnya. mungkin abis ini atau Iya. selanjutnya tergantung Pak Produser. Yes. Yes, Pak produser tolong dicatat ya. jangan catat tuh ya. Oke. Jadi kan nggak masuk. Kosip. Koste. Iya. Nah ini, Apa lagi nih? gue tau lu nih. Nih, gue Ah. dari Yeslin, hahaha. Waduh, periang sekali Yeslin. Kamu periang sekali. Lucu ya? Lucu ya. Lucu loh. Tes masuk UMN susah nggak? Fas, tuh Fas. Ini. Tuh. Kalau tes masuk UMN tuh sebenarnya easy. Easy peasy lemon Easy squeezy. peasy lemon squeezy ya. Kalau yang bikin kata-kata itu nonton minta royalti. Jadi sebenarnya gampang teman-teman kalau kalian belajar. Ya itu udah nilai mutlak ya, itu pasti. Apapun itu kalau nggak belajar juga Iya susah. tetap aja. Segampang apapun kalau kalian nggak belajar sama aja susah. Oke. Kalau kamu nggak punya pengalaman buat deketin pacar kamu, Nah, ya susah mau deketin pacar kamu juga gitu. deketin pacar orang Deketin pacar orang Lebih Duh, susah lagi. nggak bisa. Lanjut. Aduh. Ini nih, dari Alfamart nih. Bukan. Alpha Midi bro. Gimana sih lo? Ini adanya Kevin Hart nih. Iya. Alpha_Hart ya Fas. Nah, iya. Apakah akan ada online test lagi tahun depan buat orang-orang yang tinggal di luar dan tak bisa ke UMN langsung? Langsung men. Sikat. Untuk tes online tetap ada. Kita udah pastikan tetap ada. Pasti. Tapi biasanya kalau nanti kita nggak ngerti ya, semoga ini selesai, bukan selesai sih, mereda lah pandemi ini Iya. selesai dan kita bisa keluar kota. Yes, bisa Dimanapun datang ke kamu kota berada, kalian. kota-kota besar itu kita pasti akan datang. Nanti kalian request dong kalau misalnya ada kota yang belum kita kunjungin, ternyata memang kota itu belum pernah kita kunjungin, tapi banyak yang request ke kita, datengin kota ini dong, kota ini dong. Nah, itu kemungkinan besar kita bisa kunjungin, Yes, gitu kan, karena yes. minatnya tinggi di sana. Bener banget. Ya. Lanjut. Lanjut. Ini dari Intan N-nya 2 ya. Intan. Intan, dia ramah kalau ini. Ramai. Ya? Katanya kalau orang Apa? cuman jawabnya pendek-pendek kan nggak ramah. Kan Iya, ini N-nya harus double. Iya. Intan. Intan. Underscore 0214. Yes. Ini nomor teleponnya ya. Buat next podcast topik ilkom dan berbagai profesi gitu. Hehehe. Iya, oke. Sama satu lagi tuh dia nanya tuh. Iya, satu lagi. Sampai 2 loh. Jelasin seputar ilmu komunikasi dong kak. Aku bingung mau Strakom ya. Strakom or jurnal, makasih. Oke, Oke. jadi ditunggu. Ini memang kayaknya ilkom banyak sih. Banyak banget dari kemarin Banyak yang ngomong request. Ilkom. Makanya ditunggu ya. Kita akan ngomongin ilkom lebih dalam. Kalau gue yang ngomong kan kayaknya nggak asik ya. Asik. Harus ada yang tokohnya. Kaprodinya mungkin nanti kita undang lagi. Prodinya mungkin gitu. Tapi bagi yang nggak tahu apa bedanya Strakom sama jurnal, kalau Strakom itu dia lebih ke arah perusahaan ya. Yes. Mau jadi PR, Secara gitu, simpelnya event. seperti itu. Ngurusin advertising, ngurusin Event. event, ngurusin reputasi perusahaan, ya ada di Itu situ semua. Strakom. Kalau jurnal itu ya contohnya kayak kita ngeliat Mata Najwa. Yes. Sesimpel itu. Mau jadi presenter Yes. atau mau kerja di perusahaan pertelevisian itu juga masuknya juga jurnalisme. Betul. Gitu. Lanjut. Gue ya? Lu dong. Iya. Dari kan barusan gue. Oh, lu ya? Lu Gue gimana dong ya. sih? Nih, Liam Senjaya, keperluan buat mahasiswa jurusan film apa aja kak? Nah ini kan bener kan waktu itu gue udah pengen nanyain. Iya, Waktunya nggak selesai. Nggak banyak yang jelas sih laptop udah pasti ya. Laptop udah pasti. Nggak perlu yang mahal-mahal kok. Waktu itu udah dijelasin. Udah dijelasin nggak perlu yang mahal-mahal.
Yang penting tuh kompatibel aja buat mengerjakan tugas-tugas. Betul, ya. nyaman ya. Kalau kamera segala macam, kameranya orang film itu Jujur mahal sih. mahal bro. Jadi buat Liam Senjaya, kamu bisa pinjem itu free. Kemarin Betul. udah dijelasin ya Fas ya, sampai Betul. sekabel-kabelnya pun tuh kalian boleh pinjam. Kamu nonton makanya di episode yang kita ngebahas tentang film lebih jauh itu kalian Yes. kamu harus nonton. Siapa namanya? Liam Liam Senjaya. Senjaya ya. Anak senja ini bro. Iya. Samuel Jonas. Ini lebih banyak, lebih ramah lagi. Sama Jonas kasih banyak, kasih 2. Oke. Organisasi di Women ada apa saja? Nah, tadi gue udah jawab yang itu Banyak kan. ya, UKM ada banyak dan di setiap program studi itu ada himpunannya lagi. Benar. Dan ada KBM di atasnya BEM ya. Jadi KBM mengurusi kerjanya si BEM ya. BEM itu ada lagi. Udah nanti lu kuliah dulu aja, ntar tahu lah. Sama satu lagi dia nanya nih. Apa tuh? Samuel Jonas. Ya. Prodi itu apa kak? Kocak ya? Program sendi guys. Program sendi. Ya program studi Jonas. Aduh. Enggak mungkin dia nggak tahu. Oh, nggak tahu ya, gimana nggak tahu ya, sih. nggak apa-apa. Atau mungkin dia anak SMP, dia mau tahu lebih Iya, iya. dalam kan boleh. Iya ya. Jadi prodi itu adalah program Studi. ya. Prodi itu adalah singkatan dari program studi. Gue nih ya. Nah, ini Wah ini apa Rimartin? Oh bukan. bukan sih. Sekilas mirip bro. RHE MAED bacanya Yes. Remite. Remed. Ya. Remed. Remed _ Kira-kira kalau jadi anak rantau di UMN biaya hidupnya berapa? Nah. Masih bingung. Nih gue bisa jawab ini nih. Soalnya gue waktu itu suka dipertanyakan di daerah timur. Sikat, cuy. TT. Jadi gini, kalian tuh nggak perlu takut untuk kuliah di UMN sebenarnya. Takut Betul. mereka tuh yang dari rantau tuh mereka bilang, mereka yang di luar kota ya, kota-kota yang jauh dari Pulau Jawa, misalnya di daerah timurnya Indonesia itu mereka ketakutan gitu loh, menganggap bahwa susah hidup di Jakarta atau Betul. di Tangerang karena biaya hidupnya mahal. Enggak, biaya hidupnya itu sama aja, lebih mahal ke timur bahkan. Kalau Ya. di timur lebih mahal di timur. Lebih mahal di timur. Lebih mahal di timur. Dan kalian harus tahu, yang bikin mahal itu adalah bukan biaya hidupnya, gaya hidup kalian yang Yes. bikin mahal. Itu. Mau ngopi aja harus ke mau ngopi aja harus ke mall atau segala macam. Ya, itu beda. Ya kan, mau makan, yang penting kan perut kenyang ya kan. Yes. Nggak perlu harus masuk ke Instagram segala Yes. macam. Kalau kalian mau masukin ke Instagram segala macam ya Beda, gaya beda hidupnya, beda cerita. Ya, makan untuk hidup, jangan hidup untuk makan. Benar, ya pokoknya itu gaya hidup ngikutin kantong aja lah, nggak Yes. usah terlalu berlebihan menurut kita kayak gitu ya. Jadi kalian harus membedakan antara gaya hidup sama biaya hidup. Nah. Itu jauh berbeda. Betul, karena kalau kalian mau gaya hidupnya tinggi ya jelas biaya hidupnya bisa jauh lebih tinggi Yes. daripada di timur. Tapi kalau kalian mau gaya hidup ya oke lah, hidup nyaman gitu kan ya bisa lebih rendah daripada di daerah timur. Dan untuk wilayah barat ya mungkin sama. Biayanya sama, bahkan ada yang lebih murah di sini. Gitu kan. Jadi nggak seserem itu kok. Kita udah keliling kok dari barat sampai ke timur, Uh-uh. dari ujungnya Indonesia barat sampai Sampai ujungnya ujungnya Indonesia Indonesia timur. Dan itu sebenarnya lebih mahal kalau di luar kota gitu loh. Sebenarnya nggak seserem itu. Nggak seserem bener. itu. Bener Ya, deh. kalau kalian mau gaya hidupnya nanti bagus tuh ya kan, mau kayak princess Nah. atau like the king gitu kan. Nanti kalau udah kerja, Yes. Setuju kalau gue. masih kuliah Udahlah, nggak usah gaya-gayaan. gaya-gayaan lah. Yang penting kotaknya keisi dulu. Sikat men, lu. Tuh, terus apa lagi nih? Nih dari si Oh, Evandri. Y-nya 2. Evan Laundry. Bukan ya? Bukan. Evandri. Nah ini thank you lucu banget nih. ya, ini lucu banget pertanyaannya, parah, ini pertanyaan of the day banget nih Mas. Undang Tretan Muslim dan Coki Pardede, hahaha. Mau sih bro, kita ngundang, mau banget. Siapa coba yang nggak kenal mereka berdua? Ntar kalau mereka berdua datang terus yang komen, udah Andri sama Kevas digantiin aja gimana? Aduh, ntar kita gimana? Gimana coba? Jangan ya. Nanti Ya. gitu-gitu doang ya kan Pas? Aduh, kasihanilah kita ya. Kita nggak selucu mereka mungkin ya. Kita nggak selucu mereka. Iya Pas ya. Saya suka nada-nada kayak gitu Iya. kan si Coki kan. Mungkin gaya bercanda kita mungkin mirip ya. Jadi Mirip. mungkin dia Tapi iya sih, tapi undang. Iya. ya nanti deh, coba deh ya. Tolong dong Pak Produser ini dilayani dengan Anyway, baik. dia suka pakai bajunya Women loh kalau salah kamu. Oh, iya? Iya, si Muslim. Oh, dia anak UMN. Bukan.
suka pakai baju UMN yang abu-abu itu loh, tau kan lo? Wow. Pernah diundang ke Women berarti ya? Nah itu dia, gue juga nggak ngerti sih. Oke. Aduh, ini nih si Alis Saidar. Jelasin beasiswa ya, ada di UMN. Lu deh, men. Udah, nanti kalian nonton Udah aja deh lah, yang Jumat, episode Iya. Jumat yang sebelum Udah, ini. tadi kan udah dijawab juga. Dan kita skip langsung. Culametan Met. Lu nggak, ini nih men, Nit Sirek. Oh, Net Sirek ya? Ya boleh lah, Net Sirek deh. Sebentar aja. Net Sirek, di Elkom UMN bisa lulus 3,5 tahun nggak? Kalau gua bisa sombong gimana dikit. cara? Biar gue sombong dikit. Coba Kevas nih, Jadi sebagai alumninya. teman-teman, dulu gue enggak. Untuk yang sekarang itu memang untuk lulus 3,5 tahun ada program aja. studi yang bisa untuk itu kayak gitu ya. Cuma mungkin akan lebih ekstra kalian mengejarnya karena kalian harus memadatkan 144 SKS ke dalam 3,5 tahun, teman-teman. Jadi bagi yang mungkin ngerasa nggak oke, nggak apa ya men ya sebutannya ya. Jadi jangan terlalu memaksakan, maksud gue sih men. Yes. Gitu. Daripada nilai kalian jelek gitu kan, mendingan lulus normal 4 tahun tapi nilainya bagus-bagus. Tapi kalau misalnya kalian domain untuk selesai cepet sih ya udah nggak masalah. Ya, Tapi masalah. kalian harus ya konsekuen dengan Ya. apa yang kalian udah ambil. Kalau Misalnya, kalian nggak sanggup, ya sanggupin. Karena kalau misalnya kalian nggak sanggup, IPK kalian jadi taruhan. Yes, benar. Ya kan? Jadi jangan sampai Yes. itu juga dikorbanin. Tapi kita ngedukung kok kalau misalkan kuliah cepat. Oh iya dong, Ya pasti kan? dong. Tenang aja, karena kita wisuda tuh setahun 2 kali, Fas. Betul. Ya kan, jadi Setahun kalau dua. chance untuk kalian untuk mendapatkan 3,5 tahun ada aja Ada. pasti. Ya. Nih, Culametan Met. C-nya mana? Nanti C? kasangin ini ya, lagu ya. Culametan Met. Pesan untuk para maba. Waduh, ini gila Nah, ini. ini dia. Satu-satu kali, dulu. Gue dulu kali ya, Iya. habis dulu ya. Iya. Pesan gue untuk Camaba tahun ini, don't worry, itu kata kuncinya. Gak usah Yes. khawatir, kita selalu beradaptasi, UMN selalu beradaptasi dengan segala kondisi dan kemungkinan yang ada. Ya, di balik ketidakpastian ini pasti kita terus berupaya kok untuk teman-teman Betul. terfasilitasi dengan baik tanpa terkecuali. Yes. Gitu ya, tetap semangat, jangan patah semangat lah. Kalian mentang-mentang nanti lulusan corona segala macam, gua udah inilah terhadap hal tersebut. Yang penting kalian berani untuk mengambil langkah berkuliah di UMN, itu udah langkah baik. Kita sangat appreciate. Lu Fas? Kalau gue sih kemarin kalau masalah jalur lulus corona, kemarin gue sempat ada ngobrol sama calon mahasiswa baru UMN, anak Batam. Lu merasa tersindir nggak sih dijawab gitu? Enggak sih, emang kayak gitu. Santuy banget bro. Nah itu tuh penting banget ya. Jadi menurut gue nggak usah terlalu sensitif lah ya. Iya. Maksudnya nggak usah terlalu sensitif. Kalian juga yang mungkin ini buat setiap tahun juga ya. Kalau kalian nggak lolos PTN, jangan berkecil hati teman-teman. Bukan itu akhir hidup kalian gitu. Masih banyak cara lain. Toh masih banyak orang sukses kok yang di swasta ya nggak sih men? Yes. Apakah ada batasan kuota untuk jalur beasiswa melalui ranking? Jawabannya, Tidak ada. kalau beasiswanya nggak ada, Yes. kalau untuk kuota masuknya ada. Ada program studinya ya. Yes, jadi jangan sampai kalian kelewatan ya. Kalau kuota untuk masuk ke program studinya sudah habis, itu kesempatan terakhir kalian. Udah nggak ada cara lain. Yes. Ya. Seperti itu. Nah ini dari Bosco _. Kapan Camaba masuk Min? Udah kepengen rasain kuliah. Nah, ini sedap. Ini orang yang ini keren nih. nanti pasti aktif nih. Nah, di karena nggak kuliah. sabaran orangnya. Jadi kalau misalnya Don Bosco, ya buat Don Bosco, kalau misalnya kalian calon mahasiswa baru, pasti kita sudah emailkan. Kalian coba Yes. cek di email kita atau buka di website kita. Itu banyak ada informasi ada mengenai Camaba. Kapan kalian masuk kuliah perdananya, Daftar ulang, segala semua sudah macam. lengkap. Sudah lengkap. Ya jangan lupa loh Don Bosco. Oke. Tuh. Nih, Melody Danis, Min update tentang jurnalistik dong. Pingin ngelihat gambaran. Iya, oke. Nanti ini jadi masuk. Jadi masukan. Jadi Thank you. masukan buat kita. Thank you Melody. Lanjut. Nanti kita pasti akan ini cepet ya. Terakhir. Nah ini Salma.rrn. Salma.rrn. Apa sih? Ini Salmeren. Iya, benar. Susah nggak masuk ke UMN? Susah nggak masuk ke UMN? Gampang itu, ada pagar. Kalian masuk ke sini udah masuk ke UMN bro.
Pertanyaan gitu. Susah nggak masuk ke WMN? Bener kan? Gue jawabnya nggak salah ya. Gampang banget. Lah orang tinggal masuk gerbangnya. Nih ya, kalau misalnya kamu nih, Salma ke Gading Serpong, kalian lurus aja tuh Gading Serpong, ada gedung bulat-bulat, itu udah WMN. Atau tanya aja orang Gading Serpong. Iya. Kalau pintunya dikunci, klakson aja, Klakson. tin gitu. Ntar kalian buka kaca, bilang saya Camaba, masuk udah. Udah masuk aja WMN. Itu paling simpel ya. Kalau mau susahnya ya kalian harus masuk WMN itu pakai tes atau jalur beasiswa. Jadi klakson, terus saat kami ngasih soal tes. Dan soal tes, nah itu kalian ini ya ikutin aja prosedurnya Salma. Nggak, Ya itu jawabannya. Ya. Ada dua cara, ada cara yang susah, ada cara yang paling ribet. Tuh. Lo ketawa sih pas kayak gitu. Bener kakak. Ya oke. Gitu ya Salma ya, itu jawabannya ya. Udah kasih tahu. Kasihan anak orang kasih tahu. Caranya gampang banget Salma, kamu cari informasi lebih lanjutnya di www.umn.ac.id atau kamu mau langsung daftar langsung di pmb.umn.ac.id. Yes. Di website kita itu ada kriteria, atau kamu ngambil beasiswa ada kriterianya, melalui jalur tes atau tidak. Yang tidak itu ada kriterianya Iya, juga. kamu Gitu. belum baca nih ketahuan. Belum baca. Anak zaman sekarang tuh gitu men kebiasaannya. Iya. Maunya nanya tanpa mau baca dulu. Kayak biasanya beli handphone, beli gadget, beli device baru, nggak mau baca. Tapi ini manual mau nggak booknya. mau new normal ini kamu harus ini loh mandiri Iya, loh, nggak harus bisa mandiri. Udah nggak bisa lagi dilayani. Iya, nggak Kayak bisa gitu. dilayani, kalian nggak bisa dilayani terus. Yes, bener Mau banget. nggak mau kalian harus cari tahu sendiri, kalian mau nanya kemana, orang juga udah jaga jarak loh sama Tuh. ini, ya kan? Oke. Gitu. Oke, udahlah, Udahlah, Lis. kelamaan, udah 4 jam nih kita di sini. Dan mau ingetin kalau pendaftaran sampai saat ini masih dibuka. Yes. Formulir masih gratis. Yes. Caranya gimana, Andri? Caranya kita cari informasi dulu kali ya. Cari informasinya itu kalian di www.umn.ac.id. Yes. Atau kalian mau daftar tadi kayak Kak Kevas bilang di pmb.umn.ac.id. Kalian bisa daftar langsung kayak Kak Kevas bilang. Di situ ada kolom kode voucher. Kalian bisa masukin free form. Ejaannya gimana, Kevas? FREEFORM. FREEFORM. Nah, huruf besar semua tanpa spasi. Yes. Jangan lupa dimasukin, kalau enggak nanti kalian bayar 200.000. Kalau Yes. kalian masukin itu gratis, free. Tis. Yes. Oke. Jadi kesempatan untuk beasiswa masih kebuka. Masih kebuka Kita sangat masih mau lebar. buka tes beasiswa itu ya, Tes reguler yang mendapatkan beasiswa nanti di sampai Juni. 100%. Ya, sampai 100%. Ini. Dan nontonin terus Podcast kita ya. Nyalain tadi tuh banyak yang Nggak tahu nggak ya. tahu Ilkom kapan segala macam. Nanti Subscribe. betul. Ya, nyalain loncengnya, notifikasinya. Jadi kalian bisa tahu tuh kapan tayang tuh Betul. Ilkom, terus manajemen ya tadi ya. Gitu. Nah, atau kalian bisa follow Instagram kita di mana, Pak? Di @Universitas Multimedia Nusantara dan ada di @pmb.umn. Ada di Facebook juga di ada nggak sih kalau Nggak. Facebook? Nggak ada. Di Universitas Multimedia Nusantara ya. YouTube-nya juga sama ya. YouTube-nya Gitu juga ya. sama di Betul. sini. Ya. Kalau kalian mau tanya-tanya lebih lanjut, kalian mau chat ya kan, kalian bisa buka di website kita juga yang tadi kita udah jelasin, ada pop-up WhatsApp, itu kalian bisa Langsung chat di sana. chat di situ juga bisa. Atau kalian mau nanyain list marketing di situ juga ada juga. Ada. Atau mau kalian tatap muka ya, konsultasi tatap muka nih, nanti linknya kita taruh di bawah sini. Ada Zoom. Ya. Oke, gitu teman-teman. aja. Sekali lagi kita mengucapin Mengucapkan sekali lagi ya. Selamat Merayakan Idul Fitri, Idul Fitri. 1441 tahun Hijriah. Yes, semoga tahun ini menjadi berkah buat kita semua. Yes. Semoga di tahun kemenangan ini, di Yes, perayaan perayaan kemenangan ini menjadi stepping stone buat kita supaya kita bisa melewati ke depannya dan beradaptasi Yes, dengan situasi yang baru. menyesuaikan itu yang paling penting ya. Betul. Teman-temannya jangan cepat menyerah. Apapun itu pasti ada jalan keluar ya. Betul. Ya. Tetap terus stay tune di podcast kita ya. Jangan kemana-mana. Tadi notifikasinya jangan lupa dinyalain juga. Sampai berjumpa di episode selanjutnya di podcast.